kasus almarhum adik saya, Nani Apriani Darham. Di sini saya sebagai perwakilan pihak keluarga memberikan pernyataan tambahan untuk kelengkapan proses kasus adik saya. Di sini saya juga menyampaikan hasil rekam medis adik saya dari Rumah Sakit Brawijaya, di mana menyatakan pasca operasi sesar dia ya, menyatakan kalau dia dalam kondisi sehat, tidak mengkonsumsi obat-obatan apapun gitu ya, dan dia sehat walafiat saat itu gitu. Jadi itu yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, kita menyampaikan keinginan dari pihak keluarga untuk mendapatkan keadilan untuk adik saya ya. Dengan apa yang terjadi ini, saya diinformasikan dari pihak The Clinic itu izinnya udah dilepas, dan dari kita sendiri keluarga pingin agar ada pengusutan yang tentunya ada konsekuensi pidana ya bagi pihak-pihak tenaga medis yang terlibat atas terjadinya hal ini di adik saya, Nani Apriliani. Itu tadi tentang kronologis kejadian malpraktek dan juga malpraktek yang akhirnya mengakibatkan adiknya meninggal ya, Mbak? Kenapa, maaf? Nah, mungkin bisa dijelasin mungkin kronologis kejadian kita itu. Kalau kronologis kejadiannya saya taunya adik saya itu datang konsultasi ke dokter ke The Clinic itu tanggal 6 Oktober gitu ya. Dia konsultasi, terus habis itu dia mendapatkan pernyataan dari dokter Danu Mahandaru gitu ya. Dia yakin dan percaya akan hasil yang akan terjadi mengenai terkait proses liposuction ini, dan terjadilah proses liposuction di tanggal 21 Oktober tersebut. Nah itu saya terus terang saya sedang tidak berada di Jakarta. Saya cuma tahu konfirmasi, oh ya saya confirm mau liposuction, oh gimana, aman, lebih seperti itu saja. Jadi saya tidak tahu kalau ada penambahan proses yang terjadi di tanggal 21. Saya tidak tahu ada penambahan dari 2 jam ke 5 jam. Itu yang sangat saya sayangkan, kenapa pihak keluarga dibuat tidak mengetahui in the dark ya, dalam artian sampai akhirnya terjadi kemalangan ini. Jadi saya cuma dapat berita adik saya komplikasi dan dilarikan dan sampai terjadi meninggal dunia seperti itu. Kita pihak keluarga sangat bersedih, histeris, terutama dengan adanya keponakan saya ya, berumur 2 tahun dan 2 bulan. Kita benar-benar merasa kehilangan yang sebesar-besarnya dan juga sedih yang sebesar-besarnya. Nah, tadi kan Kakak bilang KPA itu menyerahkan alat bukti baru berupa rekam medis Dari Rumah Sakit Brawijaya, benar. Nah itu apa lagi Kak mungkin yang dibawa alat bukti lainnya gitu mungkin atau diserah ke penyidik? Mungkin Pak Haris bisa bantu ya. Jadi yang penting kan hari ini saudari atau saksi Indri ini memenuhi undangan dari penyidik Polres Jakarta Selatan ya, untuk menyampaikan atau memberikan keterangan BAP menyangkut latar belakang ataupun rekam medis daripada korban Nani Apriani Darham. Tadi sudah saksi Indri serahkan kepada penyidik berupa data rekam medis yang diterbitkan oleh Brawijaya Hospital, ditandatangani oleh Dokter Diana Muria ya. Gitu. Jadi di situ sudah sangat jelas tercantum bahwa korban Nani sejak masa kehamilan sampai dengan melahirkan sampai 2 bulan usia bayi yang dilahirkan itu berada dalam kontrol Dr. Diana Muria dari Brawijaya Hospital ya. Artinya tidak ada celah-celah yang membuat satu peluang bahwa korban Nani terindikasi meminum sesuatu obat yang di luar sepengetahuan dokter Diana tersebut ya. Bang, tapi sejauh ini sudah ada komunikasi dari pihak sana Bang yang menghubungi Abang terkait melanjutkan proses itu? Ya, selain dari proses kita mendatangi Polres Jakarta Selatan memenuhi undangan penyidik hari ini, memang sudah ada komunikasi dengan pihak Dr. Danu Mahandaru melalui kuasa hukumnya. Pada prinsipnya mereka juga ada menyampaikan suatu permintaan untuk bisa bertemu dengan keluarga korban Nani ya. Mengingat sebelumnya
mereka pernah berusaha untuk datang mungkin, tapi waktunya dalam masa berkabung 7 hari yang masih kurang pas ya. Tetapi seingat saya 2 hari kemarin itu mereka ada menyampaikan surat permintaan waktu untuk bertemu dengan keluarga korban Nani, dan mereka juga mengusulkan ataupun meminta kesempatan untuk dapat mengembalikan biaya yang pernah dibayar oleh korban Nani ke The Clinic. Jadi gimana Bang, artinya tetap mengupayakan kasus ini terus diproses apa di jalur hukum kah, atau nantinya apakah ada restoratif justice kah, atau seperti apa? Sejauh ini kita masih tetap sesuai dengan konsisten yang kita laporkan di Polres ya. Itu kan dari pihak Dokter Danu dan di klinik tentu boleh juga melakukan upaya segala sesuatu nanti kita akan rapatkan, akan bicarakan dengan keluarga ya. Apa yang mau kita sepakati itu nanti akan menjadi keputusan keluarga ya. Tapi dari pihak suami sendiri maunya seperti apa? Sejauh ini dari pihak keluarga suami maupun saya juga kita pingin akan ada tindakan konsekuensi hukum di mana itu adalah pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus adik saya. Artinya tidak ada pintu perdamaian ya, tidak mau. Saya sampai saat ini saya ingin menjalankan proses hukum berdasarkan konsekuensi pidana. Tapi gimana artinya apa namanya dari kita sendiri melihat bahwa ini apakah ada kejanggalan dalam melakukan apa namanya tindakan praktiknya? Pasti kalau misalnya tidak ada kejanggalan tidak mungkin saya mengambil langkah ini. Sampai kami sebenarnya melakukan langkah ini adalah langkah yang berat ya, sampai adik saya diotopsi segala macam, ini adalah langkah berat. Tapi karena kita ingin keadilan ya, saya tahu adik saya pasti ingin keadilan, dia adalah seseorang yang sangat baik hati dan juga kuat. Pasti dia ingin keadilan untuk, dan kita dari keluarga juga ingin keadilan. Dan tentunya kita tidak ingin kalau memang ini adalah suatu hal yang wajar bagi klinik tersebut, berarti mungkin ada korban-korban sebelumnya, dan saya tidak mau ada lagi korban-korban ke depannya. Itu mungkin adalah hal manfaat yang mungkin adik saya bisa berikan kepada masyarakat luar ya. Tapi saya pingin yang pasti keadilan untuk adik saya. Kalau ngomongin plastik sendiri, melihat dari kasus ini kan cukup sosial gitu, dan masih ya sudah lama ini bisa dibilang sebetulnya angka kasusnya mungkin kecil gitu yang sampai mengakibatkan kematian gitu. Nah ini dari kakak sendiri berarti seperti apa? Artinya kan ini kan kalau nggak salah si almarhumah ini pasca melahirkan Iya, 2 bulan, iya. Terus melakukan tindakan ini gitu. Iya, dan itu yang juga saya pertanyakan. Saya tahunya, saya berkali-kali bilang ke almarhumah, maksudnya ini harusnya kamu tunggu paling nggak 6 bulan. Dan saya juga dari Rumah Sakit Brawijaya, saya bicara dengan Dr. Moria, dia memberikan saran operasi ini seharusnya dilakukan setelah pasca 6 bulan. Sedangkan adik saya baru 2 bulan, dan sampai dia bisa yakin aman. Simple gitu, meyakini kok bisa sampai adik saya itu seyakin itu gitu loh, dan itu yang sangat saya sesalkan ya. Sebagai seorang dokter tentu harusnya mempunyai prosedur dan pasti punya prosedur yang standar bagaimana mereka menjalankan prakteknya dan prosedur tertentu seperti itu. Bang, tapi kalau ngomongin masalah tindakan operasi ini kan jatuhnya udah bisa dibilang operasi atau bedah gitu Bang. Ya. Yang seharusnya mungkin setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, itu biasanya suka ada surat hitam di atas putih persetujuan dari pihak keluarga, mungkin dalam hal ini suami atau apa. Nah itu dari saat persetujuan untuk melakukan sedot lemak itu, ada surat persetujuan itu enggak? Justru hal itu yang akan nanti diperiksa oleh pihak Ikatan Dokter Indonesia maupun Dinas Kesehatan DKI ataupun Jakarta Selatan dalam ini, bahwa apakah ada prosedur etik yang dilanggar ya, menyangkut pernyataan persetujuan pasien tadi gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara awal mula korban Nani ini mengadakan pembicaraan dan menyetujui usulan untuk dilakukan operasi sedot lemak pada tanggal 21 Oktober 2023 itu kan pada sampai jam 13.35 itu opsinya adalah operasi sedot lemak dengan biaya 200 juta dan hanya waktu kurang lebih 2 jam. Bahkan ada kontak WA dengan petugas dari klinik yang menyatakan bisa pulang pada hari yang sama. Begitu. Artinya
prosedur operasinya kan berubah jam operasinya dari 2 jam menjadi 5 jam karena ada penambahan 2 titik dan ada penambahan biaya yang juga cukup besar dalam hal ini sampai ke angka 300 juta tadi gitu ya. Nah, dalam hal ini korban tidak mendapatkan penjelasan detail bagaimana mengenai prosedur sampai operasi 5 jam tersebut, sehingga juga tidak ada informasi apapun kepada keluarga. Terhadap suami pun yang pada saat jam kedatangan konsul terakhir dengan Dr. Danu pada tanggal 21 Oktober itu hanya berbicara mengenai persetujuan untuk membayar lebih daripada apa yang sudah disepakati. Itu. Jadi yang kita sayangkan dengan perubahan waktu jam operasi dari 2 jam ke 5 jam itu kita justru pertanyakan apakah ada pernyataan persetujuan dari pihak keluarga terdekat dalam ini suami ataupun keluarga saudara yang lain ya gitu. Karena yang saya sempat infokan juga kalaupun memang ada misalnya penyatakan persetujuan itu dari korban ini sendiri yaitu apakah hal tersebut tidak merupakan satu yang melanggar secara etik gitu ya. Bang, tapi sejauh ini apa sudah berapa orang yang diperiksa mungkin dalam hal itu keluarga saksi-saksinya gitu? Kalau berdasarkan SP2HP yang diterbitkan oleh pihak Polres Jakarta Selatan itu sudah ada 8 orang saksi yang dimintai keterangan termasuk saksi terlapor Dr. Danu Mahandaru ya. Saksi ke-9 sebetulnya udah mau diperiksa Dr. Mahardika yang merupakan dokter anestesi dalam tim operasi liposaksia tersebut. Tapi kebetulan pada saat beliau naik tangga, beliaunya terjatuh sehingga jadwal pemeriksaan itu tertunda. Begitu. Selain itu memang masih ada beberapa saksi yang harus dan akan diperiksa ya, terutama adalah dokter dari rumah sakit Dr. Sioto, dokter UGD pada hari jam tersebut. Di mana korban Nani dinyatakan meninggal itu menyatakan bahwa korban Nani sudah meninggal sebelum tiba di rumah sakit, ya kan gitu. Keterangan itu sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh saksi terlapor Dr. Danu Mahandaru. Jadi dalam hal ini kita pun masih menunggu hasil daripada lab krim atas pemeriksaan secara forensik yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri Dr. Sukanto. Mungkin tadi bilang ini kasusnya seperti malpraktek bisa dibilang seperti itu ya. Mungkin tindakan hukumnya nanti akan seperti apa terkait kasus ini? Justru saya mendapatkan informasi pada hari tanggal terjadinya peristiwa di tanggal 22 Oktober tersebut, justru saya mendapat informasi bahwa Pak Kasat Reskrim sudah datang ke TKP, the klinik. Itu kan gitu dan mengundang beberapa teman wartawan untuk hadir gitu. Pertanyaannya kan saya belum sempat konfirmasi dengan beliau. Pertanyaannya kenapa selama 1 bulan seolah senyap kan gitu kan, tidak ada data informasi yang keluar ke publik gitu. Nah, itulah yang juga menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengadakan preskon pada tanggal 21 November kemarin gitu kan. Karena kalau kita ketahui bahwa dengan adanya korban meninggal seharusnya sudah ada rilis awal dari pihak kepolisian ya. Gitu. Ini berarti pertama kali almarhumah melakukan tindakan operasi Iya. sebelumnya. Benar, pertama kali. Pertama kali. Jadi karena mungkin ini pertama kali, ya kita diberikan saran dan konsultasi yang sangat meyakinkan bahwa ini adalah simple, cepat, aman. Ya adik saya tergoda gitu ya. Dan Tergiur. Maaf. Tergiur. Intinya seperti itu dan saya sangat disayangkan kurang detail terkait sebenarnya prosesnya tuh apa sih, bagaimana prosedurnya. Terus yang sangat sayangkan itu adalah perubahan dari 2 jam ke 5 jam. Menurut saya dengan penambahan waktu yang segitu besarnya perlu ada persiapan lebih banyak lagi dan penjelasan lebih besar lagi kepada pasien. Seperti itu sih. Pak Argo, satu Pak, berarti ada dugaan bahwa dokter D itu memberikan keterangan palsu kepada pihak keluarga baik saat almarhum sudah meninggal ataupun sebelum meninggal ya? Belum, justru dengan adanya surat permintaan dari kuasa Dr. Danu meminta kesempatan waktu
kepada keluarga korban Nani untuk ketemu, itulah yang mungkin ya akan kita pertimbangkan waktu dan tepatnya agar kita mendapatkan keterangan pertama justru dari pihak The Clinic apa yang membuat hal tersebut terjadi. Karena kan keterangannya simpang siur nih. Simpang siur seperti yang saya bilang, ada yang menyatakan korban mengalami pembiruan jantung, ada mengatakan tidak stabil, ada yang menyatakan sedang dibantu oksigen, ya kan? Ada yang menyatakan sudah meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Ini simpang siur. Jadi kita tidak mau terjebak pada informasi-informasi tersebut. Yang pertama kita tunggu nanti minggu depan hasil daripada lab krim atas sampel organ tubuh yang sudah diteliti oleh laboratorium forensik. Yang kedua tentu kita juga merasa perlu untuk mendengar keterangan langsung dari saksi terlapor ya, dalam ini Dr. Danu Mahandaru maupun Dr. Mahardika, supaya keterangannya nanti juga bisa dipertanggungjawabkan baik kepada keluarga korban maupun kepada pihak penyidik kepolisian di Polres Jakarta Selatan nantinya. Maka selanjutnya berarti Bapak, Kita sedang mengikuti proses bahwa jadi artinya meskipun ada surat permintaan dari kuasa hukum Dr. Danu, proses yang sudah kita laporkan kan tidak bisa dihentikan. Kita tidak dalam kapasitas untuk menghentikan proses. Proses tetap berjalan, penyidik tetap melakukan langkah-langkah pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, ya kan. Di luar itu apapun yang mau kita upayakan itu masih dalam konteks kita akan bahas dulu dengan pihak keluarga bagaimana keputusan pihak keluarga, karena ini sudah bukan menjadi keputusan salah seorang saja, tapi sudah menjadi keputusan keluarga besar ya. nanti saksi pelapor akan didatangkan lagi atau selesai di KMP ini? Sementara ini kan keterangannya sudah dianggap cukup ya. Untuk keterangan awal sudah cukup, karena ini kan masih tahap penyelidikan, ya kan. Nanti kita akan tidak lanjuti apakah konteksnya penambahan keterangan ataupun ada BAP lanjutan nanti. Itu nanti setelah proses lanjutan yang akan ditetapkan oleh pihak kepolisian. Terkait dengan perdata, kan Bapak udah 2 kali somasi ya, terus apa lagi Pak yang akan Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan somasi yang saya sampaikan, mereka juga sudah jawab somasi sebetulnya, kuasa Dr. Danu. Hanya saja belum menyampaikan fakta apa sih yang terjadi gitu kan. Nah, tapi yang ketiga, mereka menyampaikan surat permintaan keterangan untuk ketemu dengan keluarga. Itu saja ya. Dan niat untuk mengembalikan biaya yang sudah dibayar oleh korban Nani. Baru sebatas itu.